Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan kami ini, kami percaya akan kehadiran-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Bukalah mata dan hati kami untuk dapat membaca firman Tuhan, memahami dan menghayati firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan Allah, supaya di dalam tuntunan-Mu kami dapat menjalani hidup seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan di dalam persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Yakobus pasal 5, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 5, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Memiliki iman tetapi tidak tampak dalam perbuatan itu bukan iman. Sebaliknya, perbuatan baik tetapi tidak lahir dari iman itu juga bukan perbuatan Kristiani. Dan inilah tema dari surat Yakobus. Inilah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan dalam surat Yakobus ini.
Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen beriman, tetapi perbuatannya tidak cocok dengan imannya. Banyak orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatannya juga baik. Bahkan kadang-kadang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Namun saudara-saudaraku, sebenarnya iman dan perbuatan itu adalah satu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebaliknya, perbuatan yang tidak lahir dari iman juga tidak benar. Iman dan perbuatan itu seperti dua sisi dari mata uang. Jadi, kalau kita memiliki iman, tetapi kita tidak cocok, tetapi perbuatan kita tidak cocok dengan iman itu, namanya kita tidak beriman. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan itu tidak lahir dari iman kepada Yesus, itu juga salah. Karena itu, coba kita baca dalam ayat tadi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, bernyanyilah. Kalau ada yang sakit, panggil para penatua sambil mengoles minyak. Ayat yang ke-16 juga berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan pasti ada hasilnya. Saudara-saudaraku, dikatakan doa orang yang benar bukan doa yang benar. Jadi bukan doanya yang benar, melainkan yang benar adalah orangnya. Oleh karena itu, jangan takut kalau kita tidak terlalu tahu berdoa. Jangan malu kalau kita hanya bisa berdoa yang pendek dan singkat-singkat saja. Jangan juga minder kalau doa kita sepertinya tidak enak didengar. Tapi kalau doa kita adalah doa yang jujur kepada Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Berdoa, jika disuruh berdoa, tidak pernah doa itu salah. Yang penting orangnya benar. Namun bukan berarti kalau begitu yang penting orangnya benar, tetapi bahasanya begitu amburadul. Tetapi yang maksud di sini adalah bahwa pertama-tama orangnya harus benar. Nah, saudara-saudaraku, persoalannya sekarang, orang yang benar itu apa dan bagaimana? Saudara-saudaraku, kalau orang yang benar adalah orang yang tidak berdosa, berarti tidak ada satupun yang benar. Kalau orang benar itu adalah orang yang tidak pernah melanggar satupun perintah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ada tidak orang yang seperti itu? Dari 10 perintah Tuhan,
saudara-saudara dan saya bisa mengikuti berapa? Boro-boro mengikuti, barangkali hafal juga, mungkin tidak. Mungkin saudara tidak membunuh. Mungkin saudara tidak mencuri. Mungkin saudara tidak berzina. Namun suka atau pernah berdusta. Nah, saudara-saudara, jangan lupa kalau kita berdusta, bohong kecil atau bohong besar sama saja itu melanggar. Jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun di antara saudara-saudara dan saya, tidak ada sebenarnya satu orang pun di antara kita yang merupakan orang yang benar. Nah, kalau begitu orang benar itu apa? Saudara-saudaraku, orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Orang benar adalah orang berdosa yang mengaku bahwa ia berdosa. Oleh karena itu dibenarkan. Dibenarkan karena kita mengaku dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mengaku dosa, haruslah benar-benar mengaku dosa. Kalau kita mengaku dosa, haruslah dengan sungguh-sungguh. Mengaku dosa yang tidak akan kita buat lagi. Bukan mengaku dosa sekarang dalam ibadah, lalu setelah selesai ibadah kita bikin dosa lagi, mengaku dosa lagi, dan seterusnya. Bukan demikian, saudara-saudaraku. Ingat, jangan bermain-main dengan doa kita. Karena Tuhan kita sangat mengetahui siapa saudara-saudara dan saya sesungguhnya. Apa saudara-saudara pikir kalau kita berbohong Tuhan tidak tahu? Apa kita bisa mengelabui Tuhan? Tidak bisa, saudara-saudara. Tuhan kita maha mengetahui siapa kita, sampai yang sekecil-kecilnya pun Dia sangat tahu. Karena itu kalau berdoa dan mengaku dosa harus sungguh-sungguh. Kalau berdoa dan mengaku dosa harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan mempermainkan Tuhan dalam pengakuan dan doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam hal berdoa, orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Jadi sebelum berdoa kita harus mengaku dosa dulu, saling mengaku dosa. Jadi orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang berdosa. Tetapi orang yang berdosa yang sadar bahwa ia berdosa, karena itu ia butuh Tuhan. Saudara-saudaraku, orang sakit yang sadar bahwa ia sakit, tentu ia butuh obat dan dokter. Saudara-saudaraku, kita ini orang benar. Kita orang benar karena apa? Karena orang benar, orang yang sadar bahwa ia berdosa. Karena sadar bahwa ia berdosa, itu sangat bergantung kepada Tuhan. Karena sadar kita berdosa, kita sangat memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, kunci utama dalam hal doa adalah karena sadar tidak berdaya, tidak mampu, dan berdosa, maka kita bergantung hanya kepada Tuhan.
Nah saudara-saudara, kalau kita sakit sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu kan kalau kita sakit. Tetapi mengapa kita meminta? Toh Dia sudah tahu. Kalau begitu mengapa meminta? Lebih penting mungkin kita berdoa, Tuhan Engkau sudah tahu saya sakit, amin. Nah saudara-saudaraku, tidak begitu. Walaupun Tuhan sudah tahu, mengapa kita masih tetap meminta? Karena permintaan kita bukan masalah supaya dapat atau tidak, melainkan itu merupakan tanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Dikatakan dalam bacaan tadi, bila dengan yakin didoakan. Saudara-saudaraku, itulah doa yang lahir dari iman. Orang berdoa bukan berdoa begitu saja, tetapi ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebab iman bukan hanya percaya saja, melainkan mempercayakan diri. Saudara-saudaraku, misalnya begini. Apakah saudara-saudara percaya si Nino itu pendeta? Oh, percaya. Kalau si Nino itu pendeta. Akan tetapi, belum tentu saudara-saudara mempercayakan diri saudara-saudara sepenuhnya kepada si Nino. Oleh karena itu, iman bukan sekedar percaya kepada Yesus saja. Tetapi iman lebih daripada itu, sebab iman itu berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Kita mempercayakan diri kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita datang meminta kepada Tuhan? Kita meminta berarti kita tahu bahwa Dia bisa memberikannya kepada kita. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter karena kita percaya dokter itu bisa juga menyembuhkan kita. Saudara-saudara, kalau kita datang meminta kepada seseorang, kita harus yakin bahwa ia mampu dan berkompeten untuk itu. Kalau tidak, buat apa kita meminta? Jadi saudara-saudaraku, kita harus menaruh percaya. Oleh karena itu, orang benar dalam berdoa tidak menyerah. Mengapa saudara-saudaraku? Kalau menyerah berarti sudah tidak ada jalan lain, lalu baru cari Tuhan. Tetapi orang benar itu berdoa dan berserah. Kita berdoa dan kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita menurut baiknya Tuhan kita. Orang yang benar itu tidak menyerah tetapi selalu berserah. Ia berserah kepada Tuhan yang akan mengabulkan doanya menurut baiknya Tuhan, bukan menurut baiknya kita manusia. Kita tidak boleh lupa. Kita boleh meminta. Tetapi kapan waktunya itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudaraku, kalau kita selalu punya sikap berserah dan tidak menyerah dalam hal meminta, berserah kapan dan bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita pasti tidak kecewa. Demikianlah kalau menjadi orang benar. Kita meminta, kita berserah, maka Tuhan melakukan segala sesuatu menurut baiknya Tuhan bagi kita.
Dan dalam doa, mungkin kita mengakui bahwa ketika kita berdoa, kita berdoa tidak tersusun dengan baik dan tidak teratur. Yang penting adalah waktu kita berdoa sebagai orang benar. Sebab terkadang dalam berdoa, bukan doanya yang salah, tetapi motif kita berdoa yang salah. Ada orang yang karena sakit hati berdoa. Ada orang yang karena dendam berdoa. Ada orang yang karena berbuat tidak disenangkan orang lain berdoa. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi motif kita berdoa itu harus murni. Percuma kita berdoa kalau doa kita itu bukan yang seharusnya. Karena itu doa yang benar adalah doa yang disampaikan oleh orang yang benar. Doa orang yang benar dikatakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, yang besar kuasanya doa atau orangnya? Kedua-duanya tidak. Bukan doanya, bukan juga orangnya. Karena kuasa yang besar adalah kuasa Tuhan. Yang besar adalah, saudara-saudaraku, kuasa dari Tuhan. Akan tetapi kuasa Tuhan itu ada hasilnya kalau orangnya benar. Kuasa Tuhan yang besar itu akan ada hasilnya kalau kita pun benar. Oleh karena itu, kalau kita berdoa sebagai orang yang benar, kita akan mengalami besarnya kuasa Tuhan sehingga ada hasilnya. Karena itu, saudara-saudaraku, sebagai orang yang telah dibenarkan, mari kita hidup benar, mari kita berdoa benar, supaya kita bisa mendapatkan kuasa yang besar dari Tuhan. Amin.